مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Kita pada pagi ini adalah istiqomah pasca Ramadan. Alhamdulillah kita di bulan Ramadan kemarin diberikan banyak kemudahan oleh Allah Ta'ala karena memang janji yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan adalah futihat abwabul jannah. Pada bulan Ramadan itu kita dibukakan pintu-pintu surga. Maksudnya kita dipermudah untuk melaksanakan amal-amal kebaikan. Yang dengan amal kebaikan itulah kita dimudahkan untuk masuk ke surganya oleh Allah. Surganya Allah Ta'ala. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. Maksudnya adalah kita sulit untuk melakukan amal-amal maksiat yang bisa menyebabkan kita masuk neraka. Artinya semangat kita di bulan Ramadan itu untuk melaksanakan amal-amal kebaikan sangat tinggi. Alhamdulillah. Apalagi pada kondisi situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita harus tinggal di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Insya Allah akan menambah kekhusyukan kita untuk beribadah secara totalitas kepada Allah Ta'ala dengan seluruh anggota keluarga. Maka mari kita pertahankan kemudahan-kemudahan itu, semangat melaksanakan amal-amal kebajikan itu di bulan Ramadan untuk 11 bulan yang akan datang. Para pendahulu kita dari generasi sahabat atau para salafus saleh dulu, mereka biasanya sebelum masuk Ramadan itu 6 bulan. Sebelum Ramadan itu mereka berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan 6 bulan pasca Ramadan mereka selalu berdoa, mudah-mudahan amalan yang telah mereka lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Karena pada dasarnya kita tidak ada yang bisa menjamin. Ini adalah merupakan muhasabah, evaluasi untuk kita semua dari seorang ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, bagaimana bisa mukmin tidak meneteskan air mata ketika berpisah dengan Ramadan, sedangkan tidak tahu apakah masih ada sisa umurnya untuk berjumpa lagi Ramadan yang akan datang. Tidak ada jaminan usia kita masih kita miliki untuk berjumpa dengan Ramadan yang akan datang, maka patutlah kita bersedih dengan kesedihan yang amat sangat dengan ditinggal pergi oleh Ramadan yang kemarin, dan selalu berharap mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Para Bapak Ibu yang saya hormati, siapa yang bisa menjamin amal kita diterima oleh Allah? Tidak ada yang bisa menjamin. Semua kita tetap punya optimisme kalau dalam teori dari ibadah yang kita laksanakan itu, bahwa ibadah ini ada syaratnya. Syarat diterimanya ibadah ada 2, yaitu kita ikhlas, mengikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah kita selalu mengikuti sunnah, petunjuk, muwafaqatus syar'i, atau sesuai dengan petunjuk yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu syarat diterimanya ibadah kita, ibadah yang mahdoh khususnya. Sedangkan asas atau prinsip landasan dari ibadah supaya diterima itu ada 2 hal. Yang pertama adalah kita harus memiliki mahabbah, kecintaan, totalitas kepada Allah Ta'ala. Ibadah yang kita lakukan itu adalah harus kita landasi dengan kecintaan. Bukan unsur keterpaksaan, bukan unsur kebencian, tapi mahabbah, totalitas kepada Allah. Yang mahabbah itulah melahirkan roja atau perasaan optimisme, berharap kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, ibadah yang kita lakukan itu landasannya adalah ta'zim. Kita hormat, kita mengagungkan Allah Ta'ala, yang mana ta'zim inilah akan melahirkan rasa khauf atau rasa takut
kepada Allah Ta'ala. Jadi rojak dan khauf inilah yang harus dijadikan landasan dalam setiap amalan ibadah kita itu, di samping dua hal yang pertama yang saya sampaikan adalah ikhlas dan mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW. Maka setelah kita berupaya maksimal dengan landasan-landasan ini, syarat-syarat ini kita penuhi, kita ya berserah diri kepada Allah Ta'ala dan tidak boleh kita merasa berbangga ya. Ini ada contoh seorang sahabat Abu Hurairah saja, yang mana beliau ini seorang sahabat yang luar biasa jasanya untuk umat Islam. Beliau walaupun masuk Islamnya itu terbilang cukup terlambat ya, pada tahun 7 Hijriah, itu baru masuk Islam, tetapi beliau luar biasa kontribusinya kepada umat Islam, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, sekitar 5.374 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Karena beliau selalu bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tinggal di Masjid Nabawi. Beliau tidak punya rumah dan termasuk Ahlus Suffah. Barangkali Bapak Ibu yang pernah menziarahi Masjid Nabawi itu ada di samping Raudhah, tempat yang agak tinggi. Itu sampai sekarang ada. Itulah dulu tempat Ahlus Suffah. Orang-orang yang sekarang istilahnya marbot ya, penjaga masjid. Nah, dulu para sahabat yang bujangan termasuk Abdullah bin Umar saat belum menikah ada di sana ya, tinggal di sana, dan Abu Hurairah ini tinggal di sana. Itu selalu berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Hafal sekian ya 5.378 hadis tadi, yang mana pada saat sebelum meninggal dunia Abu Hurairah ini adalah orang yang sedih. Dia merasa sedih karena pada saat meninggal itu dia merasa jauhnya perjalanan. Di akhirat itu sangat panjang, perbekalannya sangat sedikit, kemudian banyak aral yang melintang, dan tempat kembalinya tidak ada jaminan nanti apakah masuk surga atau masuk neraka. Itu seorang sahabat sekualitas Abu Hurairah saja memiliki kekhawatiran seperti itu. Apalagi kita begitu ya, tidak boleh merasa aman dari su'ul khotimah, tidak boleh merasa aman dari sakaratul maut yang sangat mengkhawatirkan ya, karena banyak sekali rintangan ya, banyak sekali tantangan yang ada menghadapi kita nanti pada saat sakaratul maut. Banyak kisah disampaikan oleh para ulama, ada godaan-godaan dari setan yang ada membisiki kita ya. Mereka menyerupai orang-orang yang kita cintai nanti pada saat sakaratul maut. Bisa menyerupai ayah kita, ibu kita ya, dan merasa bahwasanya ayah ibu kita itu beragama yang lainnya, sehingga mereka mengelabui kita, menipu kita ya. Inilah soal sakaratul maut yang sangat berbahaya, yang sangat rawan bagi kita, harus kita waspadai ya. Kemudian ada sebuah doa atau sebuah ungkapan yang disampaikan Nabiullah Ibrahim di surat Al-Baqarah 127, ketawaduan Nabi Ibrahim di hadapan Allah Ta'ala. Beliau telah memberikan kontribusi yang sangat besar kepada kita dengan membangun Ka'bah gitu ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti, ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah. Di Ka'bah ini sudah ada titik-titiknya sejak zaman Nabi Adam. Kemudian yang membangun pondasinya adalah Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail ini. Sebuah kontribusi yang sangat besar ya. Wa Ismailu, dan putranya Ismail ketika selesai membangun, beliau bukan membanggakan diri dengan pekerjaannya, tapi memiliki harapan ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami kontribusi kami ini, terimalah amal kami ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kelanjutan ini adalah Rabbana waj'alna muslimaini laka, jadikanlah kami ini dua orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Wa arina manasikana, tunjukkanlah kepada kami tempat-tempat ibadah kami. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha penerima taubat serta Maha mengetahui.
serta Maha Kasih Sayang. Jadi ini doa yang bisa kita ucapkan. Jadi setelah kita melakukan ibadah, bukan kita berbangga, tapi justru kita memohon ampun. Sehingga inilah filosofi kenapa kita setelah salam ya, sholat, kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam ke kanan, salam ke kiri ya. Kita langsung istighfar kepada Allah, astagfirullah. Itu istighfar dalam rangka untuk memohon ampun atas segala macam kekurangan kesalahan kita. Barangkali sholat kita tidak khusyuk, barangkali sholat kita ada sesuatu yang tidak sempurna, itu kita mohon ampun langsung kepada Allah Ta'ala. Yang mana sholat ini merupakan amal pertama yang nanti dihisab oleh Allah Ta'ala pada saat yaumul hisab, yaumul qiyamah nanti. Kalau sholatnya beres, maka yang lain beres. Sementara untuk diterimanya sholat kita itu susahnya luar biasa. Seorang ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan penjelasan kepada kita, sholatnya orang mukmin itu ada 5 tingkatan. Yang paling awal, tingkatan yang paling rendah, itu adalah sholatnya orang yang justru mendapatkan mu'aqab ya istilahnya ya. Orang yang mendapatkan sanksi. Jadi dia sholat tapi justru mendapatkan sanksi, mendapatkan siksa dari sholatnya itu karena dia tidak melaksanakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dengan tepat ya. Jadi dia tidak melaksanakan sholat dengan baik. Yang disebut di surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum fi sholatihim sahun, orang-orang yang sholatnya itu lalai ya, dari sholatnya itu lalai. Yang lebih tinggi itu yang disebut Ibnu Qayyim adalah orang-orang yang muhasab. Sholatnya itu dicatat, sholatnya diperhitungkan. Dia melaksanakan sholat, syaratnya, rukunnya dilaksanakan ya. Tetapi pada pelaksanaannya masih belum maksimal, belum khusyuk 100%. Tingkat yang lebih tinggi, yang ketiga adalah yang disebut sholat mukaffar anhu, yaitu dia diampuni dari kesalahannya. Dia laksanakan dengan khusyuk, tetapi ada gangguan-gangguan ya di tengah jalan, mungkin tidak 100%. Yang lebih tinggi lagi ada musabun, orang yang sholat mendapatkan pahala. Ini tingkatan yang lebih tinggi, yang luar biasa. Syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, dia tegakkan setiap waktu, setiap saat dengan ridho, dengan senang, dengan khusyuk yang luar biasa. Ini pun masih ada tingkatan yang lebih tinggi adalah muqarrab min rabbihi. Salat orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, ini dulu kualitas para sahabat. Jadi ini tingkatan-tingkatan bisa kita evaluasi, kita ini pada posisi yang mana. Orang-orang, ya kita ini harus selalu meningkatkan kualitas, terutama dalam bab sholat yang itu menjadi amal parameter pertama nanti. Para ulama mengatakan ya, bahwa inna min alamati qabulil hasana al-hasana ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda diterimanya kebaikan adalah kebaikan yang selanjutnya. Kita kemarin tidak bisa memastikan apakah puasa kita diterima, apakah sholat kita diterima, apakah sedekah kita diterima, dan amal-amal yang lain diterima ataukah ditolak. Nah, sebagai indikasi bahwasanya amal kita itu diterima oleh Allah Ta'ala adalah kelanjutan pasca Ramadan ini. Bagaimanakah kelanjutan kita dalam meneruskan amal-amal yang sudah kita biasakan kemarin? Kalau sholat kita, sholat qiyamul lail atau sholat tarawih pada saat Ramadan itu diterima oleh Allah Ta'ala, maka insya Allah kita masih punya semangat untuk melanjutkan pada saat ini, pada bulan Syawal ini ya, dengan sholat qiyamul lail. Kalau kemarin kita optimis, kita yakin bahwasanya puasa kita itu adalah makbul, diterima oleh Allah Ta'ala, maka kita lanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, yang fadilahnya banyak ya. Man shoma Ramadhana, barang siapa yang puasa Ramadan, tsumma atba'u sittan min Syawal, kemudian dia ikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, faka'an lahu shoma dahar, karena maka seolah-olah dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Kenapa bisa 1 tahun penuh dia dapatkan pahalanya?
Karena dalam rumus kita, rumus minimalis ya, dalam pahala itu adalah al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Kalau Ramadan kita puasa kemarin 30 hari berarti kali 10 300. Kemudian ditambah 6 hari puasa di bulan Syawal, 6 kali 6 kali 10 berarti 60. 300 plus 60 sama dengan jumlah bilangan hari dalam satu tahun. Inilah fadilah yang sangat banyak. Maka mari kita lanjutkan kebiasaan yang baik di bulan Syawal ini dan seterusnya. Kemudian, jangan sampai kita termasuk orang yang hanya mengenal Allah Ta'ala di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan berlalu kita tidak mengenal Allah. Maksudnya kita tinggalkan kewajiban pada Allah Ta'ala. Bagaimana yang pernah ditanyakan kepada salah seorang ulama besar, yaitu Syekh bin Baz, itu pernah ditanyakan, Su'ila ba'du salaf an qaumin yata'abadun wa yajtahiduna fi Ramadan. Beliau ditanya, atau sebagian ulama salaf itu pernah ditanya oleh sekelompok orang tentang kaum yang menyembah Allah, beribadah sungguh-sungguh hanya di bulan Ramadan. Fa'idha kharaja Ramadan taraku. Kalau mereka keluar dari bulan Ramadan meninggalkan kebiasaan itu, maka jawabannya adalah bi'sal qaumu. Mereka itu adalah jelek-jelek kaum. La ya'rifun Allah illa fi Ramadan. Mereka tidak kenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Wa hadza sahih idza kanu yudayyi'un al-fara'id. Dan ini betul karena mereka itu meninggalkan yang fardu-fardu yang wajib-wajib. Jangan sampai kita divonis orang seperti ini. Hanya semangat beribadah, semangat sholat tahajudnya, semangat puasanya, semangat baca Al-Qur'annya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan, kalau istilah kita lebaran ya, bubaran, selesai semuanya. Jangan seperti itu ya. Nah, atau otokritik bagi kita semuanya ya. Setelah berpisah dengan Ramadan, kita berada di pertengahan dengan Ramadan berikutnya. Semoga bisa menjadi penghapus dosa di antara Ramadan ini dan yang akan datang. Bagaimana dalam hadis bahwasanya as-salawatul khamsu, antara sholat 5 waktu satu dengan yang berikutnya, wal jum'atu ilal jum'ah, antara Jumat satu dengan Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan satu kepada Ramadan yang akan datang, mukaffiratun ma bainahunna, bisa menjadi penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Syaratnya adalah idza ijtanabal kabair, apabila orang ini menjauhi dosa-dosa besar. Insya Allah dosa-dosa kecil akan terhapuskan oleh amal-amal kita, insya Allah. Kalau dosa besar harus kita barengi dengan taubat yang sesungguhnya kepada Allah. Maka para Bapak Ibu yang berbahagia, ada kata kunci yang harus kita pegang teguh, yaitu iman dan istiqomah. Bagaimana hadis ini, ada seorang sahabat, Abu Ammar Sufyan ibnu Abdullah, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, qul li fil Islam, ya Rasulullah, katakan kepadaku dalam masalah Islam, la as'alu anhu wairaka, aku tidak akan bertanya tentangnya kepada orang selainmu ya Rasulullah. Maka beliau memberikan sebuah resep, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Jangan menyimpang. Artinya taat selalu dalam ketaatan. Jadi iman dan istiqomah inilah merupakan kata kunci yang harus selalu kita pegang selama 11 bulan ini untuk nantinya kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Sudah ada maksud ini. Ya. Sudah. Ya. Jadi kalau bisa kita ibaratkan
diri kita ini adalah seperti komputer ya, maka mari kita install diri kita dengan program-program yang positif. Kita install dengan program puasa sunnah yang kita contohkan tadi. Pasca Ramadan ada 6 hari di bulan Syawal, ada puasa Senin Kamis, ada Ayyamul Bid 3 hari pada saat 13, 14, 15 ya di bulan-bulan Hijriyah. Ada juga puasa Daud yang paling banyak, sehari puasa sehari tidak ya. Kemudian ada program tahajud atau puasa apa itu, yaitu kebiasaan kita ya. Kemarin yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, tarawih kita lanjutkan dengan qiyamul lail. Kemudian ada lagi tilawatul Quran ya, kemarin kita membaca Al-Quran, ada yang khatam 1 kali, 2 kali, alhamdulillah kita teruskan. Kemudian kita juga punya niatan untuk menghafal walaupun usia kita sudah lanjut barangkali. Kalaupun kita tidak mampu, mungkin anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita ya, ada salah satulah yang menjadi hafizul Quran, penghafal Quran nantinya, supaya bisa memberikan syafaat nanti di akhirat ya. Kemudian ada program infak sodakoh yang kita harus lanjutkan. Kemarin ada semangat untuk memberi takjil, terus kita lanjutkan sampai pasca Ramadan dengan sodakoh yang lainnya. Kemudian program berdoa di waktu-waktu mustajab, terus kita teruskan ya. Kemudian sholat jamaah. Kalau kita belum bisa ke masjid, maka di rumah kita masing-masing. Program sholat duha yang fadilahnya sangat besar ya. Kita 4 rakaat sholat duha itu insya Allah akan disediakan rumah nanti di surga insya Allah. Kemudian kita berzikir sepanjang waktu dengan beristighfar, dengan tahbir, tahmid, tahlil dan sebagainya. Kemudian kita lakukan ibadah-ibadah sosial yang sangat banyak, yang kita memberi manfaat dengan apapun yang kita miliki, dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan waktu kita, tenaga kita, itu nilainya sangat besar. Serta program kebaikan-kebaikan lainnya. Baik, para Bapak Ibu yang saya hormati, tinggal beberapa saat insyaallah ini kita perlu mencari hikmah ya. Dengan peristiwa lockdown kemarin, kita berdiam diri di rumah, stay at home. Itu ada peluang bagi kita untuk mendapatkan fadilah dari Allah Ta'ala, terbebas dari api neraka dan dari penyakit sifat nifak, penyakit munafik. Bagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Man sholat fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat dalam sebuah jamaah. Jama'atin di sini tidak terbatas. Kalau di riwayat lain ada menyebutkan masjid, tapi karena sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19 ya, kita berjamaah di rumah masing-masing atau di kantor kita, terserah ya. Ini ada kelonggaran, ada kaidah fikih, idza dzaqal amru ittasa'ah. Kalau suatu perkara itu kondisinya sedang sempit, sedang terbatas, maka ittasa'a, maka pelaksanaannya menjadi longgar. Wa idza ittasa'a dhaqa, kalau perkaranya itu longgar, pelaksanaannya menjadi sempit, menjadi terbatas. Nah, suasana kita sekarang dalam kondisi yang sempit, banyak bahaya di sekitar kita, maka dalam melaksanakan ibadah ini ada rukhsah, ada kelonggaran-kelonggaran ya. Termasuk dalam jamaah, apabila kita laksanakan bersama keluarga di rumah secara berjamaah, yudrikut takbiratul ula, kita sholat tepat waktu, kemudian tidak ketinggalan takbiratul ihram, kutibat lahu bara'atani, ditulislah untuk kita semua insya Allah 2 kebebasan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, terbebas dari neraka dan terbebas dari penyakit munafik. Ini hadis riwayat Tirmidzi ya, hadis hasan atau sahih riwayat Tirmidzi yang bisa kita amalkan insya Allah ya. Kita tidak bisa memastikan, tapi ini tergantung pada optimisme kita. Niat kita insya Allah akan tercapai. Kemudian berpeluang mendapatkan pahala haji dan umroh setiap waktu, setiap saat secara sempurna insya Allah. Ada hadis lagi riwayatnya sama, yaitu Anas bin Malik, barang siapa mensolat al-ghadata fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh dalam jamaah,
tsumma qa'ada, kemudian dia duduk, maksudnya tidak keluar dari musola ya. Kalau masjid pada kondisi normal di masjid. Kalau kondisi yang tidak normal, kita stay at home, di rumah kita sediakan musola khusus, masjid khusus untuk tempat sholat 5 waktu secara berjamaah. Kita berdiam diri di situ setelah sholat subuh, tidak keluar dari musola, yadkurullaha. Kita berzikir kepada Allah dengan membaca Quran, dengan berdoa, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian kita sholat 2 rakaat. Ini namanya sholat syuruk. Jadi setelah syuruk kita tunggu dulu, mungkin kalau sekarang adalah sekitar setengah 6, kita tunggu 5 menit, 10 menit, 15 menit, baru kita sholat 2 rakaat. Rakaat pertama kita baca Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kanat lahu ka'ajri al-hajj wal umrah. Maka seolah-olah dia mendapatkan pahala haji dan umroh secara tamatin, sempurna, dan sempurna. Subhanallah, ini pahala yang luar biasa, yang sangat besar ya, yang walaupun ini tidak menggugurkan ya, tidak berarti kemudian kewajiban haji bagi yang belum gugur, bukan ya, tapi ini fadilahnya itu seolah-olah kita haji dan umroh secara sempurna, dan ini bisa kita dapatkan setiap pagi, setiap hari bisa kita dapatkan. Kemudian yang terakhir, ini pesan dari Nabi SAW pada saat beliau datang di Madinah. Ketika awal-awal Islam itu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, ada pesan, 4 pesan kemanusiaan yang disampaikan beliau untuk membangun masyarakat Madinah. Ya ayuhan nas, wahai masyarakat Madinah, afsyus salam, sebarkanlah salam. Wa'at'imut ta'am, berikanlah makanan. Wasilul arham, sambunglah silaturahim. Wasallu billaili wan nasu niyam, salatlah pada waktu malam pada saat orang-orang dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Ini 4 pesan kemanusiaan yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kaum muslimin masih sedikit ya pada saat itu, karena Madinah ini multi etnis, ada multi agama, ada orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang agama yang lain, suku-suku yang banyak di sana. Kaum muslimin datang di sana membawa kedamaian. Mereka bersatu dan mereka akur dalam naungan pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau menganjurkan untuk menyebarkan salam kedamaian, menyapa, tegur sapa, memberikan perlakuan yang bagus kepada mereka, sikap yang toleran yang luar biasa yang ditunjukkan umat Islam di sana luar biasa. Maka inilah akan menimbulkan simpatik dari orang-orang yang ada di sana dengan berbagai macam multi agama tersebut. Apalagi wa'timut ta'am, ini sebuah logika pragmatisme ya, yang kita berikan sodako berupa makanan, memberikan sodako berupa makanan ini fadilahnya sangat besar. Kalau di luar Ramadan kita laksanakan setiap Jumat ya, sebisa mungkin sodako Jumat ini fadilahnya besar. Kenapa makanan? Karena makanan inilah yang akan menjadi konsumsi orang yang kita kasih ya. Kalau orangnya soleh, orang baik, ya, dengan makanan dia bisa punya tenaga untuk dijadikan sholat, untuk dibuat melaksanakan kebaikan, maka setiap kali dia melakukan kebaikan dari makanan yang kita berikan, itu kita punya andil kontribusi pahala. Setiap kali kita memberikan makanan kepada orang yang soleh, kita kasih kepada penghafal Quran, kita kasih kepada seorang yang soleh, maka dia dengan makanan yang kita berikan, kita berkontribusi untuk energi kebaikan yang dilaksanakan oleh orang itu. Maka marilah kita laksanakan pesan-pesan beliau ini, mudah-mudahan kita selalu istiqomah pasca Ramadan, dan mudah-mudahan kita selalu semangat untuk melaksanakan kebaikan. Spirit Ramadan kita terus bawa sampai 11 bulan akan datang, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat semuanya, keluarga kita semuanya diselamatkan dari segala macam mara bahaya, terutama pada saat ini COVID-19 insya Allah.